Baik. Jadi pertama saya perlu jelaskan pengukuran efeknya, konsepnya. Kemudian yang kedua adalah pengukuran epidemiologi. Yang ketiga adalah langkah-langkah pengukuran dan yang keempat adalah incident rate ratio definisinya. Kemudian cara menghitung incident rate ratio dan adalah interpretasi incident rate ratio. Oke. Tujuan umum untuk memahami pengukuran efek dalam epidemiologi untuk data kategorikal yaitu incident rate ratio. Kemudian tujuan khususnya adalah memahami konsep pengukuran efek, kemudian memahami definisi, memahami cara menghitung, dan memahami interpretasi. Ini tujuan kita, tujuan pembelajaran kita ya. Konsep pengukuran efek. Oke, jadi riset epidemiologi analitik itu meneliti determinan penyakit pada populasi. Kalau dalam konsep epidemiologi kita mengistilah distribusi dan determinan, ketika kita meneliti distribusi, mungkin kita sudah terbayang bagaimana kita membagi berdasarkan waktu, tempat, dan orang. Gitu ya. Sudah kalian bisa bayangkan itu. Mudah sekali karena sudah terbiasa kita menjelaskan bagaimana pengukuran menyabarkan distribusi. Nah, sekarang pertanyaannya determinan. Bagaimana mengukur determinan? Maka kita perlu melakukan namanya analisa epidemiologi analitik. Itu mengukur determinan atau penyebab masalah atau penyebabnya. Oke. Nah, dalam istilah penelitian, meneliti determinan digunakan termanya atau istilahnya paparan. Determinannya penyakit itu kita gunakan istilah paparan. Sedangkan penyakitnya sendiri adalah kita gunakan termanya adalah efek. Ya. Paparan atau exposure adalah kedekatan individu, kedekatan atau proximity individu-individu dengan faktor yang mungkin berhubungan dari risiko terjadinya suatu penyakit. Jadi paparan itu adalah kedekatan antara individu dengan faktor risiko terjadinya penyakit. Ya, misalnya apa itu yang menjadikan kemudian agent bisa masuk? Itu adalah misalnya kondisi-kondisi apakah rokok, agent infeksi, matahari, makanan, bahan toksik, atau bahkan intervensi vaksinasi. Itu adalah paparan. Jadi paparan itu konsepnya proximity atau kedekatan. Jadi kalau kita misalnya eh, untuk sebuah terjadinya penyakit, ada faktor risiko ya atau situasi di mana agen infeksi kemudian bisa masuk ke dalam host, gitu ya. Kemudian, nah selanjutnya, eh, jadi riset epidemiologi analitik adalah meneliti efek paparan terhadap terjadinya penyakit. Ya, jadi kita melihat efek dari paparan itu bagaimana terjadi pada sebuah penyakit. Ya, terjadinya peristiwa atau penyakit. Dan kata lain adalah hubungan antara paparan dan terjadinya penyakit. Gitu. Nah, lalu pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat efek paparan terhadap terjadinya penyakit? Apakah ada efek merokok terjadinya gangguan fungsi paru misalnya? Apakah terdapat efek makan makanan basi dengan kejadian diare? Gitu ya. Itu efek atau paparan ini terhadap terjadinya penyakit. Atau istilah lain, apakah terdapat hubungan antara paparan dan terjadinya penyakit? Gitu ya. Oke. Nah, lalu bisa digambarkan seperti ini. Efek paparan terhadap penyakit itu ada paparan exposure dan penyakitnya sendiri atau disease. Ya. Dan demikian gambaran ini menunjukkan bahwa riset epidemiologi itu bertujuan ya untuk meneliti efek paparan terhadap penyakit. Jadi hubungan antara paparan dan efeknya terlihat.
gitu ya. Itu eh, konsepnya. Besarnya efek tadi dari paparan tadi, kita akan hitung, ya. Jadi efek dari paparan tadi, paparannya apa tadi? Makanan-makanan basi, kemudian terjadi diare. Nah, besarnya efeknya itu yang kita hitung. Kalau kita makannya banyak, terus terjadinya gimana? Kalau makannya sedikit, terjadinya bagaimana? Nah, itu. Epidemiologi analitik meneliti efek paparan terhadap penyakit atau hubungan antara paparan dan penyakit. Untuk menentukan besar efek dari suatu paparan, ya, suatu determinan, ya, dari paparan suatu determinan terhadap penyakit dibutuhkan namanya ukuran. Ukurannya bagaimana? Ya, jadi disebut dengan ukuran efek. Kalau tadi eh, apakah terdapat kaitan atau hubungan atau efek antara makan makanan basi dengan kejadian diare, dengan istilahnya keracunan makan. Lalu yang bisa mengatakan ada atau tidak atau bagaimana besarnya masalah, maka disebut dengan ukuran. Yang kita sebut dengan ukuran efek atau measures of effect. Atau ketika tidak terjadi, ya, mengkonsumsi, anggaplah tadi mengkonsumsi makanan itu, lalu bagaimana dampaknya, ya kan? Maka disebut dengan ukuran dampak. Jadi kalau kita menyingkirkan dampak, maka disebutnya ukuran dampak. Jadi ukuran dampak itu, measure of impact itu adalah penyingkiran terhadap paparan penyakit tadi, gitu loh. Oh, penyingkiran, ada yang dari penyingkiran nggak? Penyingkiran itu berarti penghilangan, ya. Jadi ukuran efek paparan terhadap peningkatan resiko ini kita disebut dengan ukuran efek, ya. Jadi mengukur peningkatan resiko ini disebut ukuran efek. Tetapi menghilangkan resiko tadi, ya kita sebut dengan ukuran dampak, ya. Contoh, kalau kita menghitung apakah ngebut itu berhubungan dengan kecelakaan atau tidak pakai helm berkaitan dengan cedera kepala, trauma brain injury. Ya. Berarti kalau kita pakai helm atau kita menyingkirkan paparan tadi, ya, lalu bagaimana? Bagaimana risiko atau probabilitas terjadinya trauma brain injury tadi, gitu ya? Jadi itu disebut dengan ukuran dampak. Kalau contoh lain, misalnya kita mau melakukan operasi pada mereka eh, yang berisiko, misalnya kan tertular darah saja, misalnya terkena darah saja itu risiko untuk tertular penyakit misalnya. Kalau dia tidak pakai, kalau paparannya kan darah, kalau dia tidak pakai APD, otomatis disebut dengan berisiko. Berapa kali efeknya kita harus bisa ukur. Tapi ketika misalnya mereka pakai APD, kita singkirkan berapa probabilitas tidak terkenanya. Itu sebenarnya ukuran dampak, ya. Pengukuran dalam epidemiologi bertujuan mengkuantifikasi kejadian penyakit pada populasi dan hubungan antara paparan dan penyakit atau efek terhadap paparan terhadap terjadinya penyakit. Jadi memang dalam epidemiologi sering dibuat kuantifikasi untuk memudahkan pemahaman dan kepastian melakukan terjadinya suatu efek atau apa namanya penyakit, gitu ya. Nah, jadi untuk mengkuantifikasi kekuatan hubungan atau besar efek paparan dan penyakit harus diukur secara kuantitatif. Ya kalau nggak diukur secara kuantitatif itu kan bingung. Kita tanya,
Misalnya bagaimana ya kalau besarnya memang mengkonsumsi makanan basi tadi terhadap diare. Efeknya bagaimana? Bagaimana mengukurnya? Kalau kita hanya menyatakan oh besar itu efeknya loh. Nah besarnya itu berapa? Seberapa besar gitu ya. Nah, itu ya. Jadi itu mengkuantifikasinya lalu untuk menggambarkan masalahnya, besar masalah, maka kita buat dengan kuantifikasi. Maka diukur secara kuantitatif ya, secara kuantitatif. Bukan secara kualitatif, tapi secara kuantitatif. Lalu kemudian pengukuran itu dilakukan melalui 3 langkah ya. Langkah-langkah pengukurannya, jadi langkah pertama mengukur kejadian penyakit dengan ukuran yang disebut dengan ukuran frekuensi atau kita sebut dengan measure of disease frequency. Ukuran frekuensi penyakit. Oke. Itu langkah pertama untuk mengukur pengukuran kejadian penyakit. Yang kedua adalah mengukur ya hubungan antara paparan untuk menilai hubungan antara paparan dan penyakit atau efek paparan terhadap penyakit, maka menghitungnya adalah ukuran hubungan atau measure association atau ukuran efek atau measure of effect. Nah, yang terakhir, langkah ketiga mengukur dampak penyingkiran terhadap jumlah kasus dalam populasi dengan menghitung ukuran dampak atau measure of impact. Jadi kalau di atas itu adalah mengukur efeknya, besarnya dia terjadi, resiko dia atau peluang dia terjadi. Sekarang yang nomor 3 itu peluang ketika resiko itu dihilangkan gitu atau disingkirkan, penyingkiran paparan namanya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang tadi ada 3 langkah tadi, ukuran frekuensi penyakit kita kenal dengan apa namanya prevalensi, rasio, gitu ya. Nah itu ukuran-ukuran frekuensi penyakit. Ukuran frekuensi penyakit diperlukan untuk mengukur efek paparan. Yang selanjutnya diperlukan untuk mengukur dampak penyingkiran paparan terhadap jumlah kasus penyakit. Jadi yang kedua mengukur asosiasi atau ukuran efek. Dan yang ketiga baru ukuran dampak penyingkiran daripada paparan. Gitu ya, atau impact gitu ya, mengukur dampaknya. Nah, dalam riset epidemiologi, sejumlah ukuran efek. Nah, kita masuk ukuran efek. Jadi masuk ke sini ya. Oke, sampai di sini. Coba, ada yang menanyakan. Jadi ada berapa cara untuk mengukur besarnya efek dari paparan? Coba, Siva, Alia, Ayunda, ayo, tengah Bandungan mau ditanya. Pokoknya. Yang pertama itu mengukur dulu terkait kejadian penyakit tersebut. Kemudian Disebut dengan apa? paparan dengan penyakit tersebut. Dan yang terakhir itu kita mengukur terkait dampak dari penyingkiran penyakit tersebut. Oke, jadi ada berapa tahap? Ada 3, Pak. 3 tahap. Oke, ya. Oke, ini langkah-langkahnya ya. Ukuran frekuensi penyakit. Kemudian yang kedua adalah mengukur ukuran efek atau asosiasi. Nah, yang ketiga adalah ukuran dampak penyingkiran paparan. Ya, nah, jadi ini gambarannya, jangan sampai keliru. Ya, kita harus memahami ini. Langkah-langkah kita mulai dari sini. Oke, sekarang masuk yang ukuran frekuensi nggak kita bahas. Ya, itu kan insiden, rasio, prevalensi kan sudah. Ya, itu. Oke. Kemudian yang kita bahas adalah
sekaitan dengan ukuran efek. Ya. Ukuran dampak penyingkiran paparan nanti kita akan bahas. Sekarang ukuran efek dulu. Ya. Dalam riset epidemiologi dikenal dengan jumlah ukuran tadi. Nah, ya, ukuran mengukur dampak, ukuran efek atau measure of effect. Untuk data dikotomi, di mana efek paparan atau data kategorikal terhadap risiko penyakit, data dikotomi ya, pada kelompok terpapar dibandingkan secara relatif dengan efek paparan terhadap risiko penyakit pada kelompok terpapar. Ini untuk data dikotomi. Dikotomi itu ya tidak satu misalnya kategori baik cukup. Nah itu dikotomi. Ya, hanya dua. Pada data kategorikal. Ya, paham ya dikotomi ya? Dikotomi itu ada dua. Misalnya dia ada ya dan tidak, kemudian eh, sakit tidak sakit itu dikotomi. Oke? Itu harus bisa dibedakan soalnya. Jadi takut salah paham. Nah, eh, terpapar tidak terpapar itu dikotomi. Ya. Ukuran efek relatif tersebut, nah ini sebutnya ukuran efek relatif. Ya. Kalau data kategorikal, ya ukuran efek relatif tersebut, ya. Kenapa disebut efek relatif? Kan tadi, di mana efek paparan yang berbentuk datanya kategorikal terhadap resiko penyakit dengan datanya dikotomi, ya kan tadi ya tidak, gitu ya, dan seterusnya. Maka kelompok tersebut, kelompok paparan itu dibandingkannya secara relatif dengan efek paparan terhadap risiko penyakit pada kelompok tidak terpapar. Nah, apa ukuran efek relatif tersebut? Yang kita kenal dengan apa yang pertama? Rasio risiko atau relatif risk. Ya. Nah, gitu ya. Rasio risiko. Yang kedua apa? Incident rate ratio. Nah, yang ketiga odds ratio, yang keempat hazard ratio. Ya, jadi ada maaf ada empat ukuran efek relatif atau measure of effect, ya, atau ukuran hubungan. Karena ini akan menunjukkan hubungan antara paparan dan penyakit. Begitu. Lalu apa definisi incident rate ratio atau disingkat dengan IRR? Jadi adalah sebuah ukuran efek relatif yang didefinisikan sebagai rasio antara rate, yaitu incident rate pada kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar. Jadi sebuah ukuran efek relatif sebagai rasio antara rate, yaitu incident rate pada kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar. Sinonimnya untuk incident rate ratio adalah incidence density ratio. Ya, ini sinonimnya istilah lain ya. Jadi dengan definisi tadi, incident rate itu ada incident rate exposure itu dan dibagi dengan incident rate unexposure atau kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar. Oke. Tuh. Atau incident rate atau incidence density ini adalah berbeda dengan resiko atau probabilitas. Penyakit yang ditunjukkan oleh incident proportion per definisi rate terjadinya penyakit adalah sebuah kecepatan atau speed, rapidity, velocity ya. Terjadinya penyakit yang ditunjukkan oleh incident rate atau incident density. Sedangkan rate yang mencerminkan proses dinamis dan kecepatan terjadinya penyakit pada populasi yang memiliki rentang nilai antara tak terhingga dan terhingga per waktu, misalnya per tahun. Kemudian data insiden rate hanya bisa diperoleh dari dua desain, yaitu studi cohort dan eksperimen. Itu untuk menghitung namanya insiden rate atau kecepatan. Jadi yang bisa menghitung insiden rate itu hanya ada dua desain penelitian cohort dan eksperimen. Ya. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Oke.
Incident rate ratio dihitung menggunakan kontingensi 2 kali 2, yakni 2 kolom dan 2 baris, namun ditambahkan kolom untuk menyajikan data tentang orang waktu dalam risiko atau person time at risk. Ya. Kan harusnya 2 kali 2 tuh ya biasanya ya di sini status paparan, terpapar tidak, di sini sakit tidak sakit gitu ya. Nah sekarang yang kelompok tidak sakit yang diganti person time at risk atau orang waktu yang beresiko. Ya. Jadi insiden rate jika terpapar adalah IRE adalah A per orang waktu jika terpapar. Di sini ya. Jadi pada insiden rate jika terpapar, maka rumusnya A dibagi orang waktu jika terpapar. Kemudian insiden rate jika tidak terpapar, unexposure, itu C dibagi orang waktu jika tidak terpapar. Ya. Nah, maka insiden rate ratio adalah IRR sama dengan IR exposure dibagi IR unexposure. Jadi A per orang waktu terpapar dan C per orang waktu tidak terpapar. Ya. Oke. Oh, gambaran tabel 2 kali 2-nya ya. Interpretasinya, jika IRR sama dengan 1 maknanya tidak terdapat hubungan antara paparan dan rate kecepatan terjadinya penyakit. IRR sama dengan 1 ini juga maknanya adalah tidak terdapat efek paparan terhadap rate terjadinya penyakit dan tidak terdapat perbedaan rate terjadinya penyakit antara kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar. Lanjutan, bagaimana jika IRR lebih dari 1? Maknanya apa? Terdapat hubungan positif, itu juga apa namanya, paparan berhubungan dengan penyakit, paparan meningkatkan rate penyakit pada kelompok lebih tinggi daripada yang terpapar lebih tinggi daripada kelompok yang terpapar. Nah, itu adalah jika IRR lebih dari 1. Bagaimana jika IRR kurang dari 1? Ya. Hubungannya negatif dan rate paparan dan rate penyakit. Ya. Ini nggak pesan ke